Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa edisi khusus perjalanan HHO 8 di Kota Lampung pada hari Minggu 18 Mei 2025. Kegiatan HHO 8 berakhir di Kota Bandar Lampung dan kami menutup seluruh rangkaian kegiatan HHO 8 di Kota Bandar Lampung, Kuskupan Tanjung Karang ini dengan perayaan Ekaristi bersama merayakan Ekaristi hari Minggu Paskah yang kelima. Lentera jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, persiapan untuk kembali ke Jakarta, para peserta sedang mempersiapkan tas-tas masing-masing. Iya. Sepanjang jalan itu sudah meyakinkan Romo Yus. Gimana Romo Putra? Di akhir perjalanan ini gimana? Bapak Eko? Di akhir mau apanya nih? Cerita Apa kesannya? Wah, luar biasa. Dan ini kita masih mau melanjutkan lagi ke Ngisonando. Ngisonando itu rumah retret yang dikelola oleh suster dan ada Gua Maria. Kita akan bisa di sana nanti dengan Bapak Uskup. Dari sini sekitar 40 km yang dari tolnya. Tapi nanti ke Bakauninya tinggal 27 kilo lagi. Oh, dekat ya? Nanti kita tinggal nyebrang. Oke. Makanya kita tidak naik pesawat. Siap. Ya Bapak Eko ya. Bagus. Kita agak tertunda karena ada Car Free Day sana. Berapa? Masuk. Ayo siap. Tiga empat ya mau. Iya. Iya. Ini sedang persiapan ke tempat terakhir hari ini untuk merayakan Ekaristi. Di Kudus. Kami sudah sampai di rumah Kalwat di Sonando Kalianda Milik Lampung jadi mereka taat tunduk kepada Uskup Lampung untuk melakukan salah satu seperti Uskup Lampung. Nah, karena ini gereja kapel gereja Katolik, di sana kita naik ke atas terus ke kiri. Oke. Di umat-umatnya misa. Kita sudah sampai di rumah Kalwat Kaliando. Yo. Naiknya ya, karena ini sekali lagi kan, tapi kadang-kadang dari Jakarta juga ya. Ini kan kita aja dari Jakarta juga kan. Jadi banyak. Ya, kita turun dulu. Sampailah kita di rumah Kalwat Ngisonando Kalianda. Gerejanya tadi di bawah. di bawah. Kenapa tidak permanen? Karena sebenarnya nggak boleh mendirikan Di sini Gua Maria. Gua Maria. Ini rumah retret. Ya kayak Lavena luar retret. Rumah Lavena itu rumah retretnya Lavena. Gua Marianya Padang Bulan. Padang bulan itu artinya terang bulan.
bukan padang pasir. Oke, silakan turun. Kita sudah sampai. Yo, sampai di rumah kerabat Ngison Nando Kalianda. Ya, grup 3. Sampai dengan selamat. Ngison Nando Kalianda ya. Untuk misa hari Minggu pasca kelima hari ini ya. Oh, begitu. Masih mau Ya. semoga semuanya. Oke. Tunggu dulu saya. Sedang Ini persiapan misa di rumah retret Ngison Nando Kalianda, Lampung. Ya. Ini ada peserta HEHO 8 Palembang, Lampung, dan juga ada umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Pasca kelima, sekaligus juga menutup seluruh rangkaian perjalanan ziarah HEHO 8 tahun 2025. Hari ini 18 Mei 2025. Dari bawah Brebes. Makanya itu kasulah Allah jelas. Isi ini toh. Dari bawah, dari atas boleh. Dari kaki sekolahnya mana? Banyak dari malam ini. Persiapan misa bersama Monsinyur Afin di rumah retret Di Ngison Nando kita di Ngison Nando Kalianda. persiapan misa bersama umat dan peserta HEHO. Bersama Monsinyur juga kan. Ya, yang akan dipimpin oleh Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo. Ini penguasa setempat. Romo ya. Siap. Ya. Ngison Nando. Awali dengan doa. Ingat
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu Dan bersama rohmu. Kita merayakan Minggu Paskah yang kelima. Kita mohon berkat dalam Ekaristi ini agar kita semua mampu menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang berani memberikan kesaksian dalam perkataan, dalam tindakan maupun di dalam hidup kita. Kita diajak oleh Gereja Universal juga untuk memperjuangkan suatu budaya yang baru yang ditetapkan oleh Kristus sendiri, yakni budaya kasih. Karena hukum yang kita pakai dalam gereja kita adalah hukum kasih Tuhan sendiri. Mari kita awali perjamuan Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun serta belas kasih dari Tuhan, supaya kita semua dilayakkan untuk ikut serta dalam Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Kristus, maka perjuangan gereja adalah bagaimana bisa mengasihi sesama, bahkan sampai ke tingkat yang paling sulit, mengasihi musuh. Kita bisa bertanya pada kita masing-masing, juga gereja kita masing-masing atau paroki kita masing-masing, apa yang sudah kita buat untuk membuktikan bahwa gereja ada untuk sesama, gereja ada untuk kesejahteraan umum, gereja ada untuk bonum comune. Kalau nanti ditanya di surga, ya, apakah gereja sudah mengasihi sesama? Ya, kalau ternyata belum, kita baru berhenti pada kasih di dalam persaudaraan iman dalam gereja Katolik, itu berarti syaratnya untuk masuk surga masih kurang banyak. Maka saudara sekalian, pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa untuk bisa masuk surga, kita harus punya jasa, punya upah, punya balasan yang setimpal dan layak, yang bisa masuk ke sana, yaitu ketika kita bisa mengasihi secara maksimal ini, secara sempurna, mengasihi musuh, mengasihi orang yang tersingkir, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang mungkin mengharapkan celaka kita, mengasihi orang yang mungkin juga membuat kita sakit hati, kita direpotkan dalam hidup, ya. Itu bisa juga dari saudara-saudari sendiri, ya. Misalnya ada banyak orang yang sudah tidak rela mengurusi orang tuanya yang sudah tidak bisa buat apa-apa, ya. Padahal masih saudara sendiri, ya. Itu artinya bahwa tuntutan kasih dari hukum baru Yesus ini tidak gampang kita lakukan. Tetapi justru di situ letak dari kekuatan atau kualitas, bahkan mutu dari kasih yang ada dalam diri kita masing-masing sebagai orang Katolik. Nah, kalau itu menjadi kesaksian kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, itulah nanti yang akan diteruskan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus memilih orang-orang juga ikut bergabung di dalam diri kita. Hari ini dalam WA saya mendapati ada berita yang bagus bahwa sejak kematian Paus Fransiskus itu di dalam Google itu ada ditemukan pencarian bagaimana menjadi Katolik, ya, bagaimana menjadi Katolik. Itu artinya Google bisa mengkalkulasi bahwa sejak kematian Paus ada begitu banyak orang mencari cara bagaimana menjadi orang Katolik, dan lonjakannya 373%.
Itu artinya kesaksian satu orang Paus Fransiskus. Nah, kalau semua kita ini bersaksi seperti Paus Fransiskus, menjadi orang sederhana, murah hati, ya, lonjakannya bisa 3.733%. Setuju tidak? Setuju. Maka baik-baiklah jadi orang Katolik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Perselisihan dari muka bumi ini sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Uskup Monsinyur Afin yang terkasih, serta para imam dari Keuskupan Tanjung Karang ini, ada Romo Basuki, Romo Paroki Kristoforus, lalu ada Romo Ekonom, lalu ada Romo Ketua Komsos Keuskupan Tanjung Karang, serta seluruh umat peziarah di Ngisonando ini. Selamat siang semuanya. Mungkin umat yang lain bertanya-tanya kenapa sampai bisa ada romo banyak seperti ini. Karena romo-romo ini sedang menemani kelompok ziarah dari Jakarta dan sekitarnya. Nama kelompok ziarah Heho. Namanya sendiri kurang bonafit, tetapi ternyata sangat bonafit setelah dalam perjalanan. HEHO itu singkatan dari Happy, Healthy, Holy. Kita ingin menjadi manusia yang bahagia, sehat, dan mudah-mudahan kudus. Kalau kudus itu kan mudah-mudahan, ya, karena tergantung rahmat Tuhan. Dan kita terima kasih hari ini mendapat renungan dari Monsinyur Afin. Sebetulnya Monsinyur Afin optimis menurut saya dengan kesaksian Anda. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas sarana-sarana rohani yang Kau berikan kepada kami untuk dapat kami gunakan dalam berdoa, mengucap syukur, memuji-Mu, dan masuk dalam misteri keselamatan Kristus Putramu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberkati sarana rohani ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Saudara sekalian, supaya kita semua dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita dalam memberi kesaksian iman dan juga melaksanakan perintah cinta kasih kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian bisa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya.
Ya, ini Gua Maria Bunda Allah. Bunda Allah Ngisonando. Gua Maria Bunda Allah Ngisonando Kalianda. Ya, kalian. Oke. Ya. Lampung Selatan. Lampung Selatan apa ya? Kalianda, Lampung Selatan. Oke. Parokinya apa di sini? Parokinya Parokinya Kalianda. Paroki Kalianda. Sidomulyo. Sidomulyo Kalianda. Ya. Oke. Ini Gua Marianya Ngisonando Kalianda. Yuk, kami baru saja menyelesaikan misa di Gua Maria Ngisonando Kalianda. Ya. Iya. Dari Gua Maria Kalianda, Ngisonando Kalianda, yang mengelola rumah retret ini adalah para suster Hati Kudus Yesus, ya. HKS Hati Kudus Yesus, ya. Tunggu aja foto ibu. Bangun. Nggak tahu antara menarik gitu.